Harus setiap saatnya itu tidak boleh hilang ingatannya dari Allah. La ilaha illallah gitu loh. Masjid jeung diri ngahiji, ilmu geus ayana semu. Ilmu itu sudah ada dalam perilaku hidup. Damang, ya, damang, harta geus ngawujud harti. Kita punya kekayaan, itu punya makna. Ada nilai-nilai sosial yang ada dalam diri kita. Duit banyak ada manfaatnya kalau nggak pernah nolong orang susah. Beras banyak nggak ada manfaatnya kalau orang lapar dibiarkan. Baju banyak nggak ada manfaatnya kalau orang telanjang kita tidak beri baju. Kekuasaan nggak ada mana, kemudian kekuasaan nggak ada manfaatnya kalau tidak diarahkan untuk kebaikan, untuk kemakmuran rakyat. Harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ke rakyat. Pamimpin tuh nyanding, bersatu, bersenyawa dengan rakyatnya, kesusahan rakyat tinggal pemimpinnya. Pandita ajeg wiwaha. Pandita itu apa? Orang-orang yang punya ilmu, nilai-nilai spiritualitas, ya kan? Orang-orang tokoh-tokoh agama, ajeg wiwaha. Dia punya kewibawaan. Kenapa dia punya kewibawaan? Karena ucap jeung lengkah sarua. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tuh sama. Ada kewibawaan, tauladan, uswatun hasanah kalau Kanjeng Nabi kan. Nah, kemudian pitutur ngawujud subur. Setiap ucapannya itu menjadi kemakmuran. Ayat ngawujud keadab. Ayatnya itu sudah menjadi perilaku hidup. Bukan hanya diucapkan, bukan hanya dibacakan. Dibacakan beribadah, diucapkan beribadah. Nah, tetapi menjadi perilaku hidup. Itu ayat ngawujud keadab. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan kalimat mantra ya. Buat Nusantara TV nanti korektif ya. Jadi saya nih persiapan nih, kita mau persiapan karena kebetulan saya milihnya di Desa Sawah Kulon. Ya, asal rumah saya juga di Purwakarta. Nanti kita akan milih di sana di TPS 02. Ini di TPS 02. Jadi saya dari dulu tinggal di desa. Saya waktu jadi wakil bupati, jadi bupati tinggalnya di kampung sampai hari ini tuh kan. Ini yang saya tuh sebenarnya ini cerita yang reaketan buncir lit lomba duit ini. Ini ceritanya ini ayam ada. Nanti saya tinggal pasang kambing sebelah sana. Tapi kan kambingnya juga ada kandangnya sebelah sana. Ini saya mengadopsi dari nilai-nilai masa lalu kita, arsitekturnya diterapkan. Orang nanya ke saya, ini siapa sih perancangnya? Enggak, saya ngarang sendiri. Nih, ini kan. Ini bayangin di samping rumah kita. Di samping rumah kita ini saya memanfaatkan sungai yang lewat. Ini air sungai. Air sungainya lewat. Kehidupan tuh. Saya selalu menyampaikan prinsip-prinsip hidup. Nggak boleh Allah menciptakan air, nggak boleh kita sia-siakan. Allah menciptakan matahari, nggak boleh kita sia-siakan. Allah menciptakan angin, nggak boleh kita sia-siakan. Saya ngomong sehingga listrik di desa itu nanti harus memanfaatkan energi lingkungan. Artinya nanti listrik kita kembangin di desa-desa, listrik yang bertenaga surya, bertenaga air, bertenaga angin. Di negara lain udah maju seperti itu. Kita harus melakukan itu loh. Dan saya tidak mungkin berucap kalau saya tidak melaksanakannya. Saya ngomong pertanian, ya saya melaksanakan pertanian. Nah kemudian ini bangunan rumah nih depan baru selesai. Itu dibangun arsitektur lokal. Saya memanfaatkan bambu, memanfaatkan kayu, memanfaatkan injuk. Jadi saya ingin negeri ini dibangun berdasarkan energi kekayaan yang kita miliki. Dan kekayaan yang terbaik yang kita miliki harus digunakan oleh kita. Bukan dikirim ke negara lain. Kayu terbaik harus kita pakai. Bambu terbaik harus kita pakai. Ikan terbaik harus kita pakai. Makanan terbaik harus kita yang menikmati. Jangan dikirim keluar terus demi uang. Ngapain? Allah menciptakannya untuk kita kok. Kalau kita ngirim-ngirim keluar hanya untuk demi dapat duit, kemudian mengorbankan sesuatu yang terbaik dikirim keluar dan kita tidak menikmati, ingat loh, kita mengingkari apa yang Allah berikan pada kita. Itu kalau kata kiai itu dalam Quran itu lain sakartum la ajidanakum wa lain kafartum in azabil sadid. Kalau ngucapinnya salah mohon maaf, saya bukan kiai. Ya artinya apa? Artinya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka orang yang bersyukur pada Allah maka nikmatnya ditambah. Orang yang kufur terhadap Allah, tidak bersyukur, mengingkari terhadap Allah yang berikan, maka
ajab. Ajab itu kemiskinan, kelaparan, bencana alam. Bisa jadi kalau itu diakibatkan oleh perilaku kita yang merusak.